Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 yang Bapak banggakan, bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sebelum memasuki materi, ada tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan di sini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Baiklah, kita langsung ke materi. Apa itu pengukuran? Ada yang tahu? Pengukuran didefinisikan sebagai suatu proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Ketika kalian mengukur panjang meja menggunakan jengkal kalian, kalian telah membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal kalian. Panjang meja merupakan besaran yang diukur, sedangkan jengkal kalian digunakan sebagai satuan pengukuran. Itulah yang dikatakan sebagai pengukuran. Pengukuran di sini ada yang dapat diukur, ada yang tidak. Seperti massa tubuh, tinggi badan, dan umur merupakan sesuatu yang dapat diukur, baik itu menggunakan penggaris maupun alat ukur lainnya. Kemudian ada sesuatu yang tidak dapat diukur. Sesuatu yang tidak dapat diukur di sini seperti kesukaan, kasih sayang terhadap orang tua, dan rasa takut terhadap ular merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur. Selain itu, contoh lainnya kecantikan, ketampanan itu juga merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Itu yang dikatakan sebagai besaran. Jadi besaran di sini memiliki angka dan satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Misalnya, panjang buku tulis DA 21 cm. Panjang merupakan besaran yang diukur. Nilai 21 menyatakan angka besaran yang diukur, dan sentimeter menyatakan satuan besaran. Satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama atau satuan yang disepakati. Contoh meter, kilogram, sekon, ya, sentimeter, dan lain-lainnya. Satuan baku ditetapkan melalui Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran pada tahun 1960.
Sistem metrik diresmikan sebagai sistem internasional SI sebelum diadakan konferensi tersebut. Terdapat dua sistem, yaitu sistem metrik dan sistem imperial. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda. Contoh: jengkal, depa, asta, tombak, bata, dan kaki. Jengkal setiap orang itu berbeda, sehingga hasilnya juga dalam pengukuran dapatnya berbeda juga. Depa tiap orang juga berbeda, sehingga hasil pengukurannya juga berbeda. Nah, sistem metrik tadi adalah sistem metrik terdiri atas sistem MKS dan sistem CGS. Apa itu MKS? MKS adalah meter, kilogram, dan skon. CGS itu adalah sentimeter, gram, dan skon, ya. Yang mana sistem MKS adalah cara menyatakan besaran dengan satuan meter, kilogram, dan skon. Sedangkan sistem CGS menggunakan satuan sentimeter, gram, dan skon. Yang kedua, sistem imperial. Sistem imperial digunakan oleh beberapa negara, misalnya Amerika, Inggris, dan beberapa negara Skandinavia. Satuan-satuan dalam sistem imperial antara lain inci, mil, dan pound. Ya, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali. Jangan lupa tetap semangat untuk selalu belajar. Kita tutup dulu pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.